Shalom bagi kita semua, damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih daripada anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus akan menyertai kita sekalian. Bersama saya Pendeta Jaya Hulu dalam program Renungan Malam Hari. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, terima kasih buat kesempatan malam hari ini aku kembali merenungkan firman-Mu. Dan aku berterima kasih kepadamu karena penyertaan-Mu sepanjang hari. Kau telah menyertai aku sehingga aku tiba di malam hari ini. Dan aku membuka hatiku supaya kebenaran-Mu ini boleh melekat di dalam hatiku dan dapat menuntun aku sehingga aku dapat menjadi serupa dan segambar dengan Engkau. Berbicara bagiku di dalam nama Tuhan Yesus aku telah berdoa. Amin. Saudara-saudari, mari kita membuka Alkitab kita di dalam 2 Raja-Raja 9 ayat 36 dan 37. Demikian firman Tuhan. Mereka kembali memberitahukannya kepada Yehu, lalu ia berkata, "Memang begitulah firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan hambanya, Elia orang Tisbe itu. Di kebun di luar Israel akan dimakamkan anjing daging Israel, maka mayat Isabel akan terhampar di kebun di luar Israel, seperti pupuk di ladang, sehingga tidak ada orang yang dapat berkata, 'Inilah Isabel.'" Allah adalah pribadi yang penuh kasih, namun ia juga adalah pribadi yang adil dan tidak akan meluputkan orang fasik dari hukumannya. Acap kali orang memandang sifat Allah secara tidak utuh, mereka hanya mengingat bahwa Allah adalah pribadi yang penuh dengan kasih, namun melupakan keadilannya. Sebagai akibat, mereka menganggap enteng perbuatan dosa. Memang Allah mengasihi manusia berdosa, namun tidak boleh dilupakan bahwa ia juga adalah pribadi yang adil. Oleh sebab itu, apabila manusia mengabaikan kasih-Nya dengan tetap hidup di dalam kejahatan, maka Allah di dalam keadilannya akan menghukum orang yang fasik itu setimpal dengan perbuatan mereka. Keadilan Allah ini dengan menghukum orang fasik yang tidak bersedia bertobat inilah yang dialami oleh Isabel. Sebagaimana yang dicatat dalam 2 Raja-Raja 9, permaisuri Raja Ahab ini mengabaikan peringatan yang Allah sampaikan melalui Nabi Elia dan berlarut-larut di dalam dosanya. Ia menyeret bangsa Israel ke dalam penyembahan berhala dan merampas hak orang lain secara semena-mena, seperti yang dialami oleh Nabot. Sebagai akibat, sesuai dengan perbuatan yang disampaikan Nabi Elia, hukuman Allah jatuh menimpa Isabel setimpal dengan kejahatan dirinya. Singkat kata, Allah memang adalah pribadi yang penuh kasih, namun bukan berarti kita boleh menyepelekan keadilannya. Bagaimanapun juga, apa yang menjadi dosa yang telah kita perbuat, bila kita bertobat, maka kemurahan Tuhan akan tercurah atas kehidupan kita. Pertanyaan bagi kita, bolehkah orang berdosa hidup berlarut-larut di dalam dosa mereka? Mengapa demikian? Mari kita berdoa. Bapa, aku bersyukur karena Engkau adalah pribadi yang limpah dengan kasih. Di dalam kasih-Mu yang sangat besar itu, Engkau telah menyelamatkan diriku dari dosa dan hukuman dosa. Aku menyadari bahwa Engkau adalah pribadi yang adil dan mengasihi keadilan. Oleh sebab itu, tolonglah diriku agar tidak mempermainkan kasih-Mu dengan berlarut-larut hidup di dalam dosa. Sebab Engkau di dalam keadilan-Mu tidak akan membiarkan sikap yang sembrono tersebut berlalu tanpa menuntut pertanggungjawabkan dari diriku. Tuhan, ajarlah diriku untuk menghargai anugerah-Mu dengan hidup di dalam takut akan Engkau. Aku berterima kasih untuk tuntunan-Mu dan penyertaan-Mu yang telah kualami pada hari ini. Dengan firman-Mu Engkau telah menjaga diriku dari pencobaan yang akan menjerumuskan diriku ke dalam kejatuhan. Dengan Roh-Mu Engkau telah menolong diriku untuk hidup dalam sikap mawas diri dan tidak terlena oleh keadaan di sekitarku. Oleh kemurahan-Mu, aku dapat hidup menyenangkan hati-Mu dan menjadi saksi-Mu dimanapun aku berada. Ke dalam kasih-Mu aku menyerahkan masa depanku, dan di dalam keadilan-Mu aku berlindung. Aku menyerahkan orang-orang yang ada di sekitarku, orang tuaku, keluargaku, saudara-saudariku. Berkati mereka dan lindungi mereka, jauhkan mereka dari segala kejahatan. Dan di dalam nama Yesus yang telah mengajarkan aku berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Saudara-saudari, bila Anda diberkati dengan perenungan firman Tuhan pada malam hari ini, mari dukung channel ini, subscribe, like, dan bunyikan lonceng, serta bagikan video ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.